yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu.
latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 433. Tidak semua diukur untung rugi. Pengalaman yang saya akan bagikan ini adalah salah satu contoh bagaimana membangun hubungan yang baik dengan orang lain tanpa mendasarinya dengan untung rugi. Saya memiliki banyak teman yang hubungan kami bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, puluhan tahun. Saya sangat menyadari bahwa pertemanan, bahkan persahabatan, harus dibayar dengan uang, waktu, dan tenaga yang ekstra, dicampur dengan ketulusan hati dan kebaikan supaya pertemanan dan persahabatan itu bisa langgeng, bisa saling mendukung, bahkan berdampak yang sangat baik untuk masa depan kedua belah pihak. Mari kita dengarkan akan renungan ini. Belajar takut akan Tuhan nomor 433. Tidak semua diukur untung rugi. Siang itu saya ditelepon teman hamba Tuhan dari luar kota. Saya diundang hadir dalam peresmian gedung gerejanya yang baru. Kotanya jauh dari Semarang dan tidak ada pesawat untuk ke kotanya. Jadi harus naik mobil ke sana dan itu membutuhkan waktu sekitar 8 jam jalan darat. Jadi saya juga harus menjadwalkan untuk menginap karena kalau dipaksakan langsung pulang bisa terlalu lelah buat saya. Membayangkannya saja sudah jauh sekali. Apalagi kalau ke sana hanya untuk hadir saja, tidak ada pelayanan firman atau seminar. Sayalah yang merekomendasikannya menjadi gereja lokal karena sebelumnya mereka sekian tahun menjadi persekutuan doa. Dan kemudian mereka masuk tergabung dalam sinode di mana saya juga bernaung sebagai gereja lokal. Saya sudah beberapa kali melayani firman di gerejanya. Saya cukup mengenal akan pengurus-pengurusnya. Saya juga sedikit membantu membangun sistem penggembalaan di gerejanya. Menimbang-nimbang hal itu, maka saya segera memutuskan untuk menghadiri peresmian gerejanya. Saya katakan bahwa saya bersedia hadir di sana dan dia senang mendengar jawaban saya. Kalau saya berhitung waktu perjalanan yang panjang dan melelahkan, saya tidak mau melakukannya. Rasanya sayang waktu yang terbuang dalam perjalanan bisa dipakai untuk banyak urusan yang lain. Tetapi ini bukan masalah waktu yang terbuang. Ini masalah simpati dan dukungan kepada rekan sesama hamba Tuhan yang sedang membangun akan jemaatnya. Tidak apalah sesekali pergi jauh untuk menyampaikan dukungan moral kepada teman sesama hamba Tuhan. Saya sempat merenungkan kepergian saya ke kota itu. Sempat berhitung apa untung ruginya saya pergi ke sana. Bukan berhitung secara keuangan, tetapi berhitung masalah waktu dan jadwal pelayanan saya yang lain. Saya sempat menimbang untuk jadi pergi atau tidak jadi pergi. Kemudian saya berpikir, siapa tahu ada pembelajaran dari Tuhan dalam perjalanan panjang saya ini, mungkin saja itu terjadi. Sehingga akhirnya bulat saya putuskan untuk berangkat ke kotanya. Dan benar dugaan saya, ketika waktunya tiba saya harus pergi ke kotanya. Saya ditemani oleh satu orang untuk mendampingi saya dalam perjalanan. Ketika saya duduk di gereja barunya, saya mengikuti acaranya dari awal sampai akhir. Yang paling memberkati saya adalah kesaksian teman hamba Tuhan ini waktu bergumul di masa pembangunan. Kisah hidupnya dengan Tuhan inilah yang berbicara banyak kepada saya. Tuhan tahu saya juga masih dalam proses yang sama membangun rumah Tuhan.
Jadi saya sepertinya disuruhnya duduk mendengarkan kesaksian anaknya, hambanya yang berjalan dalam iman. Saya diberkati dengan kesaksiannya. Saya jadi tahu mengapa Tuhan dorong saya untuk hadir dalam peresmian gerejanya malam itu. Setelah selesai, kemudian saya mau pulang. Saya disodori amplop persembahan kasih. Saya tolak persembahannya. Saya katakan, untuk gerejamu saja. Saya senang bisa hadir dan mendengarkan kesaksian hidupmu. Itu sudah menjadi berkat besar buat saya. Saya belajar tidak semua bisa dihitung untung ruginya. Ada kekayaan rohani yang tersembunyi dalam setiap ketaatan. Kalau saya tidak mau hadir karena jauh dan butuh waktu lama, maka saya akan kehilangan kesempatan mendengarkan kesaksian hidup yang memberkati saya. Suatu kesaksian perjalanan iman dengan Tuhan yang memperkaya akan pengalaman saya. Ketika saya merenungkan bahwa tidak semuanya bisa dihitung untung rugi, saya diingatkan kejadian yang mirip sama. Waktu itu saya diundang khotbah di luar pulau. Gerejanya sedang bertikai dan butuh pendamping untuk melewati kesulitan. Saya dengan senang hati membantu. Padahal untuk ke sana saya harus naik pesawat ke suatu kota, menginap semalam hanya untuk transit saja, lalu meneruskan perjalanan dengan pesawat berikutnya di pagi harinya. Untuk perjalanannya saja butuh 2 hari untuk sampai ke kotanya. Tetapi saya lakukan itu dengan senang hati karena saya melihat ini pelayanan kepada Tuhan dan kepada jemaatnya atau gerejanya. Begitu saya sampai siang harinya, sore sudah padat dengan jadwal pelayanan sampai sekian hari ke depan. Tetapi setelah saya bertemu dengan jemaat di sana, anak-anak Tuhan di sana, keadaan menjadi lain. Saya bukan hanya melayani mereka, tetapi kesaksian hidup mereka sangat memberkati saya. Saya tinggal di rumah salah satu jemaat dan keluarga ini punya banyak waktu dengan saya untuk sharing hidup mereka. Mendengarkan akan kisah iman mereka dengan Tuhan, saya jadi mengerti mengapa Tuhan memberi saya sukacita melayani mereka. Walaupun perjalanannya jauh dan melelahkan, tetapi kisah kehidupan iman jemaatnya membuat sepadan pergi untuk ke kota itu. Saya justru mendapatkan akan cerita kekayaan iman yang luar biasa yang bisa jadi saya tidak akan temui kalau saya tidak melayani di kota itu. Apalagi kalau kemudian saya mau berhitung secara keuangan, menghitung persembahan kasih yang diterima. Saya minta maaf, tidak sepadan dengan biaya yang saya keluarkan. Tetapi saya tidak mau berhitung untung rugi dalam pelayanan. Upah saya tersimpan di surga ketika saya melayani mereka dengan tulus dan sukacita, dan saya melayani mereka dengan biaya yang saya tanggung sendiri. Lalu saya diingatkan lagi pelayanan saya yang lain ketika saya ke Papua. Perjalanan sangat panjang dan biayanya mahal. Tetapi kemudian ketika sudah bertemu dengan anak-anak Tuhan yang haus dan lapar akan firman Tuhan, rasa capek saya terobati. Rasanya sepadan pengorbanan perjalanan jauh yang saya lakukan dengan melihat muka mereka yang berseri-seri dan mata mereka yang penuh sukacita mendengarkan pesan Tuhan. Saya melihat mereka begitu sukacita dan saya juga bersukacita. Saya mau bahkan melakukan perjalanan jauh dan mahal kalau untuk bisa melihat akan anak-anak Tuhan yang bersukacita mendengarkan firman Tuhan dan bertemu dengan Tuhannya dalam pelayanan yang saya lakukan. Kalau dalam pelayanan saya tidak boleh berhitung untung rugi secara waktu, secara tenaga,
apalagi menghitung untung rugi secara keuangan. Sama sekali saya tidak mau. Kalau saya mau berhitung seperti itu seperti saya melupakan pengorbanan Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Semua kemuliaan dan keagungan ilahi Tuhan Yesus dikorbankan demi menjadi manusia, bahkan kemudian rela menderita dan disalibkan untuk menebus dosa saya. Terlalu mahal pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Jadi perjalanan jauh, lama, melelahkan, dan mahal secara biaya transport belum ada apa-apanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Sangat tidak bisa dibandingkan. Terlalu baik Tuhan dalam hidup saya. Apalagi dibuktikan berkali-kali saya menerima upah materi di kesempatan yang lain. Saya melayani di tempat lain dan tidak mendapatkan berkat secara materi, tetapi kemudian Tuhan memberi berkat dari tempat lain atau sumber yang lain, bahkan tanpa ada pelayanan sama sekali yang saya berikan. Sudah berkali-kali dibuktikan Tuhan, Dia Tuhan yang tidak mau berhutang. Pada waktu saya melayani umatnya di tempat yang lain, saya memberikan waktu dan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani umatnya. Dan Dia Tuhan kemudian memberikan upah kepada saya dengan cara yang berbeda. Saya tidak mau berhitung untung rugi saat melayani Tuhan. Karena ketika saya mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan, itu sudah menjadi berkat besar buat saya dan kehormatan besar buat saya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan,
dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.